I'm from class A. This video I'm gonna show you an interview about professional job that relate for English education department student. Good afternoon, Mrs. Wiwi. My name is Good afternoon. Samalinda Raffi, but please just call me Afi. I'm a student from University of Muhammadiyah, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Khairuni Samalinda Raffi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and I am a student from English Education Department. Jadi saya adalah mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris. This video, I'm gonna interviewing you about your job, your career that related for English Education Department student. Jadi saya akan mewawancari Anda untuk hal yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Jadi sebagai guru bahasa Inggris yang cocok untuk para mahasiswa dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. So, I will give you several question, so you can answer it with English language or Indonesian, or you can mix it. Jadi Anda bisa menjawabnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau dicampurnya. So don't worry if you cannot speak English, I will translate later. The first question is, please introduce yourself. Good afternoon. My name is Widya Stuti. I'm English teacher, and I almost 8 years old. Oh, what is your nickname? My nickname, Wiwi. Okay. So you is a English teacher. Can you describe your job as an English teacher? I have been teaching in one of SMP in Kalasan since 1987 until now. Kalasan in Yogyakarta, right? Kalasan in Yogyakarta. Okay. In your opinion, what skills should you have when I want to become an English teacher? Untuk ngajar? Skills. Skill untuk ngajar? Yeah. Oh, skill. Ya kemampuan untuk ngajar itu ada listening, writing, and speaking. Listening, mendengarkan. Itu yang mau diajarkan atau kamu yang skill kamu? Skill. If I want to become an English teacher, what skill should I have? Jadi skill apa yang harus saya miliki kalau saya tuh mau jadi guru? Oh gitu. Ya kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris, you must speak English and menguasai sainsnya, ilmu bahasa Inggrisnya gitu. When I speak English, it important or not? I mean like itu tuh penting apa enggak kalau misalnya enggak lancar? Actually, you must speak English perfectly. Actually, as an English teacher, tetapi anak-anak yang kita ajar kan tidak semua bisa berbahasa Inggris. Nah, nanti di mix, kamu ngajarnya pakai bahasa Inggris dulu, nanti baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu. So, jadi anak-anak akan tahu apa maksud dari pelajaran itu. What is your educational background? I'm S1. Where you finish your IKIP Universitas Negeri Yogyakarta? No, I'm from Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Oh. And if I want to become a teacher,
I should just only finish bachelor degree or I should go to graduate. Jadi kalau saya mau jadi guru bahasa Inggris itu saya harus cuma selesai di S1 atau harus pergi ke S2 juga? Sebetulnya untuk pendaftaran jadi pegawai negeri itu S1. Tapi lebih baik lagi kamu melanjutkan lagi ke S2. Jadi memperdalam ilmu itu akan lebih menunjang. Karena apa? Di situ nanti kamu akan belajar metode pembelajaran. Dan wawasannya akan lebih luas lagi. And do you have any teaching experience becoming a teacher at this school? Jadi punya pengalaman sebelum menjadi guru di sekolah ini, like being a private teacher? No, I don't. No, I don't have. In your opinion, having experience before become a teacher at the school that I wanna teaching, I should have experience is important or not? Jadi It's very important. Okay. Have experience before you benar-benar menjadi guru di dalam kelas, mengajar di dalam kelas. Jadi mungkin bisa masuk seperti tadi pertanyaanmu tadi, kamu bisa ikut di les-les di Google, di bimbel-bimbel itu lebih baik lagi. Lebih penting itu. But if I don't have any experience before becoming a teacher, am I can being a teacher? Jadi kalau misalnya aku nggak punya pengalaman sebelum ngajar-ngajar gitu, apakah aku masih bisa jadi guru? Bisa saja. Kan nanti kalau jadi guru nanti kan akan ada ikut MGMP. Oh iya. Jadi nanti I ever had that. persatuan itu, iya. Kalian bisa belajar dari kelompok-kelompok belajar seperti itu. Okay. Tell me about your teaching style. Teaching style. Teaching style-nya itu menurut kita mengajarnya itu berdasarkan tidak semua siswa itu menggunakan metode ini bisa semua. Jadi saya mempunyai metode untuk anak yang di bawah itu biasanya nanti dikasih metode yang berbeda dengan anak-anak yang sudah high rank, yang rankingnya tinggi. Jadi seperti dikasih puzzle, diberi quiz, atau diajak bermain, seperti itu. Jadi anak-anak tidak akan bosan. Okay, I think pengendalian suasana di dalam kelas itu important buat. Iya, gini. Yang namanya nanti ada hubungannya to be a great teacher. Ada hubungannya nanti ada to be a great teacher. Itu harus menguasai materi satu. Materi pokok itu apa yang akan diajarkan itu harus menguasai. Yang kedua adalah punya wawasan yang luas dalam pembelajaran, metode mengajar yang itu banyak sekali macam-macam, dan karakteristik siswa dan penguasaan kelas. Kalau sudah masuk kelas, itu kamu harus menguasai kelas. So dalam I should control the class. Because every student have a different character. Okay. Dalam arti kalau yang satu diterangkan nanti sini rame. Nah itu harus bisa mengendalikan. Terus? What is your position now in school? I'm a teacher. Do you have being a staff in school? Like no. I only a teacher. Okay. I only English teacher.
What is the biggest challenge when teaching a student? Your biggest Biggest challenge. Biggest challenge. challenge apa ya? Tantangan terbesar dalam mengajar para siswa. Ya, kita harus bisa itu satu lagi. Yang pertama adalah mengendalikan kelas atau penguasaan kelas. Penguasaan kelas itu sangat luar biasa. Kalau seorang guru bisa mengendalikan kelas, bisa mengendalikan anak-anak di dalam kelas, nanti pelajaran akan berjalan dengan baik. Misalnya seperti apa? Diberi kuis itu juga bisa mengendalikan. Kalau yang satu nggak bisa kan ada yang high rank, ada yang low rank, low ranknya. Nah, itu kan nggak bisa. Biasanya yang anak-anak yang low itu biasanya wis luweh-luweh, begitu kan? Nah, supaya kelasnya tidak ramai, bisa berjalan dengan baik, ya seperti itu. Dikasih kuis, dikasih opo, biar semua menyatu. Yang pintar dengan yang agak tidak pintar itu bisa belajar dengan baik. Okay. The last question. What, in your opinion, what makes someone being a great teacher? Jadi menurut Anda, bagaimana seseorang itu bisa menjadi guru yang hebat, guru yang baik gitu, di sekelas? Guru yang hebat, guru yang baik, guru yang hebat itu yang seperti tadi, menguasai materi itu guru yang hebat. Menguasai, mau ditanya tentang pertanyaan apapun bisa menjawab. So it's not only menguasai material, but also knowing system in education system in that school. Bisa, ya. Bisa mengendalikan anak-anak, bisa mengetahui karakteristik kalau anak-anak ini seperti ini, kalau anak-anak yang ini seperti itu. Okay, Miss Wiwi, thank you. Mrs. Wiwi, thank you about your answer my question about your job as a English teacher. I got a lot new information to become a English teacher soon. I wish, I hope, hopefully I want to become an English teacher in every school that someone that wanna learn English. So I will teach student or someone that want to knowing or teaching about English. Yeah, I hope you can become a great teacher. Thank you for watching my video.